Tahun 1985, Steve Jobs dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri, perusahaan yang dia bangun dari garasi, perusahaan yang jadi identitas dia. Dia di kick out, dia diusir, dihancurkan, dan yang pecat dia, board of director yang dia sendiri yang rekrut. Ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Silicon Valley. Tapi plot twistnya, 12 tahun kemudian Steve Jobs balik dan dia berhasil menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Mari kita bedah, kenapa Steve Jobs bisa dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. For going and trying to start a company in this valley is non-existent. There really isn't a penalty for failure either psychologically or economically. 1976, Steve Jobs berumur 21 tahun. Dia dan Steve Wozniak bikin komputer di garasi. Apple One, komputer personal pertama yang bisa dipakai sama orang biasa, bukan cuma engineer atau scientist. Mereka jual 200 unit. Tahun depannya, 1977, mereka ngeluncurin Apple II. Ini adalah game changer total. Apple II adalah komputer personal pertama yang benar-benar mass market, user friendly, powerful, dan affordable. Dalam 3 tahun, Apple jadi perusahaan yang valuable, 1 miliar US dollar. Steve Jobs pada waktu itu menjadi seorang milioner pada umur 23 tahun. Tapi Steve Jobs ini bukan seorang pemimpin yang biasa. Dia ini bukan seorang founder atau penemu biasa. Dia adalah seorang visioner, obsesi dengan detail kecil, detail-detail yang unik. Dia itu perfeksionis, dia itu perfect dalam segala hal. Dia ingin membuat sesuatu yang lebih baru. Tapi dia adalah seorang bos yang menakutkan. Dia sering bentak karyawan, nyuruh orang kerja sampai tengah malam. Kalau hasil kerja nggak sesuai ekspektasi, dia buang langsung. Jadi Steve Jobs ini sangat-sangat brutal, tapi efektif. Kalau ada karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang dia suruh, dan hasilnya juga jelek, langsung dia, ini apa ini? Nggak sesuai, bikin lagi. Kurang lebih mungkin gambarannya seperti ini. Apple terus tumbuh. 1980 mereka IPO, stock price naik drastis. Steve Jobs sekarang bukan cuma milioner, dia bilioner di umur 25 tahun. Memang Steve Jobs menjadi seorang bilioner di umur 25 tahun. Semuanya perfect, atau itu yang dia kira. 1984, Apple meluncurin Macintosh, komputer dengan graphic user interface atau GUI pertama yang affordable. Mouse, icon, drag and drop, ini adalah komputer yang revolusioner. 1984, komersial yang didirect sama Ridley Scott, Macintosh launch dengan hype yang gila. Tapi penjualnya mengecewakan. Kok bisa penjualannya mengecewakan? Padahal iklannya sudah mewah dan juga GUI-nya itu UI apa itu mewah juga. Tapi kenapa penjualannya kok rendah? Karena ini mengikuti budaya Indonesia. Harganya terlalu mahal. Bayangkan, untuk mendapatkan satu produk ini, kita harus mengeluarkan uang sebesar 2.500 US dollar. Itu kalau dirupiahkan, nyampe 30-40 juta mungkin ya. Harga segitu udah bisa dapat mobil kan ya, second tapi. Dan softwarenya pada masa itu masih terbatas. Belum ada developer yang mau membangun app di Macintosh ini. Dan hardwarenya pada zaman itu pasti ya nggak bisa kamu bayangkan harga laptop sekarang 40 juta mungkin udah ngebut, udah bisa bikin apa-apa. Pada zaman itu 40 juta itu buka aplikasi itu masih nge-lag. Akhirnya Steve Jobs ini frustasi, dia bingung. Dia mikir mungkin dia butuh orang yang lebih experience di corporate management. Jadi dia rekrut John Sculley, CEO dari Pepsi. Dan akhirnya CEO itu tertarik untuk join ke Apple. Sculley terpikat. Dia join Apple sebagai CEO tahun 1983. Awalnya mereka harmonis, tapi lama-lama konflik mulai muncul. Steve Jobs itu visionary tapi inklusif. Dia mau inovasi tanpa mempedulikan cost atau market reality. John Sculley itu businessman. Dia fokus ke profit, market share-nya, dan stabilitasnya. Dua personalitas yang semuanya itu berbeda. Mereka clash. 1985, situasinya sudah mulai toksik. Steve Jobs mau push Macintosh lebih agresif. Dia mau cut price, invest lebih banyak di R&D. Sculley bilang itu nggak sustainable. Apple lagi struggle finansial. Mereka harus fokus ke stabilitasnya dulu. Jobs frustasi. Dia mulai undermining Sculley di depan board and employee. Sculley nggak terima dan dia bikin keputusan antara Steve Jobs atau dia yang harus pergi. Dia membuat isu ke board of directors dan board pilih Sculley. Mereka mikir Apple butuh stable leadership, bukan chaotic visionary. Mei 1985, Steve Jobs
officially kehilangan semua powernya di Apple. Setelah kejadian-kejadian itu, Mamang Steve Jobs ini cuman jadi figur, cuman jadi pajangan di Apple. Jadi cuma ditaruh aja gitu, nggak digunain apa-apa. Karena Mamang CEO Pepsi tadi udah jadi jargonnya, udah jadi wah ini calon-calon yang bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ke depannya. Akhirnya pada tahun 1985, Steve Jobs kehilangan powernya di Apple. Dia resign dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Di umur 30 tahun, roda Steve Jobs ini berputar. Dia dipermalukan di publik dan mimpinya hancur oleh CEO Pepsi. Setelah keluar dari Apple, Steve Jobs frustasi. 1985, dia membuat sesuatu yang baru lagi. Dan misinya membuat komputer yang advance dari komputer apapun yang ada di market sekarang. Dia investasi engineer terbaik, dia investasi jutaan dolar, dan dia bikin Nextcube. Nextcube adalah komputer yang sangat tepat pada masa itu. Desainnya cantik, softwarenya powerful, tapi sama seperti Macintosh dulu, nggak ada yang beli. Kenapa? Karena budaya Indonesia tadi. Harganya terlalu ekspensif, terlalu mahal. Siapa yang mau beli? Harga untuk satu Next komputer itu seharga 10.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin bisa dihitung sendiri lah berapa. Mungkin udah beli mobil yang baru kayaknya sekarang ya. Jobs frustasi lagi, tapi dia nggak stop. 1986, dia beli studio animasi kecil dari George Lucas. Studio ini hampir gagal, hampir bangkrut, dan hampir punah, tidak hidup lagi. Pasti kalian sudah kenal dengan nama studio yang hampir punah, hampir bangkrut, hampir tidak hidup lagi ini, yakni studio Pixar. Ini salah satu legend, salah satu yang terbaik, salah satu studio yang saya favoritkan, seperti film-filmnya Toy Story, Up, dan lain-lain. Akhirnya, Steve Jobs ini membeli studio yang hampir bangkrut ini untuk dibangun lagi. Jobs invest 50 juta US dollar dari uang pribadi dia untuk tetap mempertahankan Pixar tetap hidup. Bertahun-tahun Pixar membakar uang tanpa profit, tapi 1995 Pixar rilis Toy Story, film animasi CG pertama yang full length. Box office hit, Pixar langsung IPO. Steve Jobs dadakan jadi bilioner lagi. Tapi ironisnya, Pixar ini sukses karena dia membiarkan orang-orang kreatif untuk menjadi seorang pemimpin. Dia tidak memikromanagement, dia membiarkan tim untuk bergabung, membiarkan semua isi kepala untuk saling berbincang untuk masa depan yang bagus. Ini adalah pelajaran penting yang dia pelajari dari kegagalannya di Apple. Sementara itu, Apple mulai collapsing atau mulai runtuh. Setelah Steve Jobs keluar, Apple kehilangan arah. Mereka ngeluncurin produk-produk yang mediocre, McClone yang tidak jelas, kanibal. Dia beli produk dia sendiri, dia bangun lagi, dia kanibal lagi. 1997, Apple hampir bangkrut. Stock price-nya jatuh drastis. Market share turun. Dia butuh seorang yang bisa menyelamatkannya. Dan mereka benar-benar membutuhkan Steve Jobs balik. 1997, Apple membeli Next komputer dengan harga 400 juta US dollar. Itu mahal. Buat apa beli Next komputer ini mahal-mahal kalau sebenarnya Apple sudah ada Macintosh? Ya tidak lain dan tidak bukan karena Apple ini mau mengembalikan Steve Jobs lagi. Jadi dia beli komputer, bukan sekedar beli komputer, tapi dia beli yang buat komputernya juga sekalian itu. Akhirnya Jobs join lagi ke Apple sebagai interim CEO dan dia langsung bergerak cepat. Pergerakan pertama, dia bakar semua board member yang dulu pecat dia. Pergerakan keduanya, dia cut 70% produk line Apple. Apple waktu itu punya terlalu banyak produk yang gak jelas. Pergerakan tiga, dia fokus ke desain dan user experience. Dia rekrut Jonathan Ive sebagai Chief Design Office. 1998, Apple meluncurkan iMac, all-in-one komputer, simple tapi stunning. Ini sangat hit pada waktu itu. iMac menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Was washed up, it was a total has-been. Or enjoyed as much success. Steve Jobs gak pernah putus asa. Steve Jobs selalu berpikir yang berbeda. Steve Jobs selalu memikirkan inovasi untuk membangun ke depannya. Itulah kisah singkat dari Steve Jobs yang awalnya bangkrut dan dipecat dari perusahaannya sendiri, dan akhirnya epic comeback ke perusahaannya sendiri dan mampu membuat iPhone bangkit dari kebangkrutan yang awalnya hampir hancur, akhirnya membuat Apple naik hingga 9.000%. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years.
every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Konsisten lebih penting daripada sempurna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.